2.3.A.7 demonstrasi kontekstual pendampingan murid dan rekan guru dengan pendekatan coaching model Tirta dalam komunitas sekolah oleh Pujasari Purnama, calon guru penggerak angkatan 3. Praktek coaching model Tirta itu terdiri menjadi 4 bagian, yaitu tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikut adalah praktek teknik coaching model Tirta. Permisi Bu. Oke, duduk nak, silahkan. Pagi Yusi, ada apa nih nak? Pagi Bu, saya mau Bu izin baru diskusi dan minta pendapat Ibu nih. Minta pendapat, izin berdiskusi nih, minta pendapat terkait apa nak? Terkait saya kurang fokus belajar akhir-akhir ini Bu. Oh, jadi akhir-akhir ini Yusi kurang fokus belajar. Iya Bu. Apa nih tujuan kamu setelah ketemu sama ibu, harapannya? Harapannya saya bisa menemukan solusi untuk kembali fokus belajar lagi Bu. Oke, kembali fokus belajar. Kenapa nih kira-kira bisa nggak fokus belajar? Biasanya nggak nyaman ya jadinya kalau nggak fokus belajar ya? Iya Bu. Apa nih, kenapa? Kira-kira? Saya was-was nanti nilai semester saya menurun Bu. Iya sih, kalau misalkan nggak fokus kan memang akhirnya berefek ke belajarnya, akhirnya nggak fokus, terus nilainya mungkin bisa menurun gitu ya. Iya Bu. Kira-kira nggak fokus belajarnya kenapa nih nak? Sepertinya karena banyak tugas Bu. Banyak tugas? Iya. Guru mapelnya hampir ngasih tugas semua nak? Ya Bu, hampir semua guru mapel memberikan tugas Bu. Oh, hampir semua guru mapel memberikan tugas? Iya. Oh gitu, terus jadinya gimana tuh kalau misalkan ada tugas? Saya bingung mulai dari mana Bu untuk mengerjakan tugasnya. Pas mau mengerjakan tugas A, malah kepikiran ke tugas B. Oh gitu, jadinya akhirnya nggak enak banget ya. Akhirnya mau ngerjain tugas A, aduh kok masih ada tugas B gitu, Iya, gitu ya. Bu. Biasanya nih Yusi kalau ada tugas gimana? Saya kadang langsung lihat tugasnya, langsung saya pikirkan bagaimana penyelesaiannya. Tapi kalau agak susah ya kadang saya kurang mood mengerjakannya Bu. Oh jadi kalau misalkan nih ada tugas, Yusi baca. Terus kalau misalkan tugasnya itu Yusi bingung gitu kan? Yusi bingung, terus biasanya jadi nggak mood ya nak ya? Iya Bu. Oh, terus kalau misalkan nggak mood, akhirnya tugasnya diapain? Tertunda atau nanti saya kerjakan Bu, dan ujungnya tugasnya numpuk. Ujungnya akhirnya tugasnya menumpuk karena tertunda tadi. Iya Bu. Oke, terus nah kira-kira gara-gara tadi nih nggak fokus, penyebab nggak fokusnya karena banyak tugasnya ya. Iya Bu. Terus karena banyak tugasnya itu karena tadi Yusinya numpuk tugasnya karena ada misalkan tugas yang nggak ngerti, akhirnya apa ya bahasanya tuh, karena tidak mengerti ya sudah deh nanti aja ngerjain gitu ya biasanya ya. Iya Bu, gitu biasanya. Terus kira-kira nih langkah apa yang kamu ambil untuk menyelesaikannya nih? Kira-kira nih. Harusnya saya tanya sama guru mata pelajarannya atau teman-teman yang lebih mengerti ya Bu. Iya, harusnya tanya ke teman-temannya dulu kalau misalkan ada tugas yang nggak ngerti, atau kalau misalkan teman-temannya juga nggak ngerti, coba tanya sama guru mapelnya. Nah, jadi kan akhirnya kalau ada tugas nggak paham, tanya sama guru mapelnya, akhirnya bisa langsung dikerjakan. Kalau misalkan nggak paham, kemudian tugasnya ditinggalkan, ya akhirnya numpuk, nanti akhirnya nggak fokus untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain ya. Iya Bu. Terus wajar sih kalau misalkan tidak mood ya, kalau tugasnya harus diapain nih. Menurut Yusi nih, harusnya minta bantuan teman-teman tadi, terus minta tanya sama guru juga. Iya Bu. Ibu setuju tuh sama idenya. Dan apa sih namanya? Bagaimana sih komitmen kamu nak? Komitmen kamu nih kapan mulai menerapkan strategi tersebut? Kayaknya mulai malam ini saya coba bikin list daftar tugasnya dulu. Kemudian jika ada tugas yang kurang saya mengerti, saya akan coba tanya ke teman-teman atau guru mapelnya. Oke, berarti Yusi mau coba bikin list
penugasan. Iya Bu. Oke, itu ide bagus juga tuh bikin list. Kemudian kalau memang ada yang tidak mengerti ditanya ke teman sama guru yang bisa membantu ya. Iya Bu. Terus setelah itu gimana? Setelah itu saya akan coba rasa, amati apakah cara ini efektif agar saya bisa kembali fokus dalam belajar lagi. Oke, berarti dicoba dulu ya dalam minggu-minggu ini, di list dulu tugas-tugas yang ada, kemudian dikerjakan, yang bisa dikerjakan, kerjakan, yang nggak bisa berarti tanya sama teman atau sama gurunya. Iya Bu. Oke, bagus, Ibu setuju. Lalu gimana lagi nih kalau misalkan masih belum fokus? Saya kembali ingat soal motivasi saya bahwa saya ingin nilai saya tidak menurun, jadi harus rajin belajar lagi. Oke, benar sekali. Ingat motivasinya. Kalau misalkan tiba-tiba kurang fokus, ingat lagi bahwa oh iya saya harus mengerjakan tugas. Kalau nggak dikerjakan tugas, tugasnya nanti menumpuk. Kalau menumpuk, bingung untuk mengerjakannya. Terus habis itu jadi nggak fokus lagi. Kalau misalkan nggak fokus, nanti nilai berefek ke nilai-nilainya, ya kan? Terus habis itu motivasi itu memang penting nak, sama pentingnya sama strategi kamu tadi. Strateginya bikin apa tadi? Bikin list daftar, terus kemudian dikerjakan satu-satu. Kemudian apa lagi tadi? Nanya sama teman-teman atau guru mapelnya. Oke, benar. Terus nanti Ibu lihat ya hasilnya seperti apa ya. Siap Bu, terima kasih. Saya akan coba agar kembali bisa fokus dan semangat belajar lagi. Iya, benar sekali. Kira-kira ada lagi nggak yang mau didiskusikan sama Ibu? Kayaknya nggak ada lagi deh Bu. Gimana perasaannya setelah diskusi sama Ibu? Sudah dapat pencerahan? Sudah dapat Bu. Sudah dapat pencerahan. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Kalau tidak ada lagi, oke, boleh deh Yusi kembali ke kelasnya. Nanti kalau ada kendala apalagi boleh temuin Ibu buat tanya-tanya. Ya, sharing ya. Nanti juga Ibu tanyain deh minggu depan apakah sudah bisa fokus kembali biar tugas-tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Ya, Bu. Makasih ya Bu. Oke, sama-sama. Selamat pagi. Pagi Bu. Makasih Bu. Mari. Mari Bu. Halo, selamat pagi Bu. Pagi Bu Puja. Ada apa nih Bu? Ini loh Bu, saya tuh mau diskusi sama Ibu. Terkait apa nih Bu? Saya tuh motivasi ngajarnya itu agak kurang ini. Oh begitu. Harapan Ibu nih nanti kalau setelah diskusi sama saya apa nih? Ya kalau paling enggak ya saya bisa termotivasi lagi untuk ngajar biar kalau di kelas itu nggak mut-mutan gitu loh Bu. Biar anak-anak itu juga bisa lebih antusias gitu dalam pembelajaran saya gitu loh Bu. Oh gitu. Sarannya Ibu gimana ya? Sarannya ya, kalau sarannya nanti dulu Bu, kita coba identifikasi dulu nih kira-kira kan harapan Ibu pas kita diskusi ini kita bisa menemukan solusi bersama ya Bu ya, terkait semangatnya yang menurun ceritanya. Oke, kira-kira menurut Ibu nih kenapa bisa Ibu merasa semangatnya itu menurun atau jadi mut-mutan? Yang mut-mutan ini siapanya Bu? Ibunya atau siswanya? Ya kadang-kadang kalau saya masuk tuh saya lihat anak-anak nggak semangat, akhirnya jadi saya juga nggak ikut semangat gitu loh Oh Bu. gitu. Iya. Jadi berefek ya Bu ya, kalau misalkan masuk kelas ternyata siswanya nggak semangat gitu. Akhirnya- Kita yang awalnya semangat akhirnya Ini nggak Semangat semangat juga. Ngelihat anak-anak reaksinya sudah loyo, lesu gitu ya, mau mengajar tuh akhirnya jadi ya ikut loyo juga gitu. Bener sih, wajar sih Bu kalau misalkan, apalagi kalau kita ngelihat kita awalnya masuk ke kelas terus kemudian kita lihat anak-anaknya kurang semangat, kitanya juga akhirnya yang awalnya semangat jadi kurang semangat seperti itu. Menurut Ibu biasanya nih kenapa bisa kalau misalkan Ibu masuk kelas semangat nih, pas lihat anak-anak nggak semangat akhirnya Ibu nggak semangat, itu kan faktor pertamanya. Selain itu kira-kira anak-anak nggak semangat kenapa tuh Bu? Kayaknya ini karena apa?
jam mata pelajaran saya itu kan siang ya Bu ya. Oh, Iya, jadi gitu. mereka sudah lelah duluan, sudah capek dari pagi gitu kan belajar. Pas pembelajaran saya kan ekonomi ya Bu Iya, ya. iya. Heeh. Kebanyakan materinya apa namanya teori. Heeh, Jadi kalau teori. siang-siang Teori ajarnya cuma gitu. teori aja, yang awal pagi-pagi kan sudah mereka belajar yang matematika lah atau fisika lah atau apa, pas siang ketemu yang Teori teori gitu. kayak sudah Oh. males belajar gitu, capek ya. Iya sih, wajar sih Bu. Memang bener sih, anak-anak biasanya kan kalau sudah siang itu energinya sudah terkuras habis karena pelajaran-pelajaran sebelumnya ya Bu ya. Biasanya kalau misalkan nih, selain faktor energi anak-anak nih ceritanya Bu ya, selain itu juga menurut Ibu kira-kira dalam proses pembelajaran itu biar apa ya? Biasanya biar anak-anak itu bisa on kembali, bahasanya on kembali apa ya? Kayak semangat kembali itu seperti apa biasanya Ibu ngajarnya? Saya biasanya ini saya ajak melakukan sesuatu dulu di luar pelajaran gitu kan ya. Saya ajak gerak-gerakin tangan kah atau apa dulu gitu, biar mereka ini fokus lagi Fokus gitu, lagi. nggak ngantuk lagi, nggak capek lagi gitu. Itu, tapi sudah Ibu laksanakan biasanya itu? Kadang-kadang sih Bu ya. Kadang-kadang ya, oke. Berarti memang karena memang jam pelajaran siang, memang sepertinya kita tuh perlu deh yang ngajak anak-anak biar fokus kembali ceritanya, fokus kembali. Memang selain kata Ibu tadi bener kan, di awal itu kayaknya harus diajak gerak-gerak gitu ya dulu anak-anaknya biar fokus kembali. Selain itu menurut Ibu nih, menurut Ibu bagaimana solusi biar anak-anak itu tidak mut-mutan belajarnya? Kayaknya Bagaimana penyampaian materinya ya Bu ya? Kan teori ya Bu ya. Ibu apakah sudah menggunakan media belajar gitu kan? Anak-anak biasanya kalau ngelihat sesuatu yang berbeda gitu, misalnya tidak hanya textbook nih ceritanya, melakukan misalkan dengan PPT gitu. ya kalau PPT ini sudah ya Bu. Mungkin karena mereka sudah terlalu sering lihat PPT, kan PPT juga lihat gambar doang. Lihat gambar doang ya. Oke, gitu. Berarti sudah gerak-gerak itu sudah PPT juga medianya sudah lumayan. Kira-kira apa lagi ya Bu ya yang bisa? Kalau video pembelajaran, apakah Ibu pernah memutar video pembelajaran gitu? Nah kalau itu kayaknya belum pernah sih Bu, baru PPT aja kan, itu sambil kita jelasin juga kan ya. Tapi kalau video pembelajaran itu belum pernah saya coba. Belum pernah dicoba. Boleh deh Bu itu dicoba kalau saran saya. Karena kan kalau misalkan media PPT nih, terus kemudian Ibu menjelaskan ya, kadang anak-anak jadi mendengarkan juga ya. Jadi fokusnya hanya sekedar melihat gambar visual sama mendengarkan dari Ibu. Kalau misalkan video, mungkin anak-anak akhirnya ada rasa excitednya untuk melihat sesuatu yang baru. Kadang kan anak-anak apalagi yang belajar di jam siang, kadang butuh hal-hal yang baru gitu. Benar sih. Jadi kayaknya harus ini ya, kreativitas inovatif kita untuk bisa ini ya menyemangati anak-anak lagi ya. Iya benar Bu. Dan memang ketika kalau saya ke pengalaman saya Bu ya, kalau menurut saya itu memang kita sebagai guru tuntutannya memang kita harus bersemangat ketika mengajar, karena ketika kita yang nggak semangat biasanya anak-anak juga ikut nggak semangat. Jadi di awal memang motivasi diri ya Bu ya yang penting. Menurut Bu motivasi diri dikuatkan dulu. Oh iya aku harus ngajar nih, semangat nih, harus ingat mendidik anak negeri. Terus selain itu tadi kan Ibu bilang mau mencoba ya membuat video ya. Video biar berbeda gitu. Terus apakah anak-anak pernah Bu siang-siang nih dikelompokkan berkolaborasi? Nah itu beberapa kali aja sih, belum yang ini, Belum belum yang maksimal banget. gitu. Karena biasanya apa kendalanya kalau kelompokan ini Bu? Anak-anak biasanya ini males, sudah capek gitu ya kalau kelompokan tuh
siang gitu. Jadi mau pindah tempat itu kayaknya sudah malas, loyo lelah gitu, lelah Iya. gitu. Oh gitu. Oke, berarti sudah pernah dicoba kelompokkan. Terus kalau misalkan diajak keluar Bu, keluar belajarnya di luar gitu, biar anak-anak semangat. Iya, bisa itu belum pernah sih Bu. Belum Coba pernah ya? kita praktekkan Kan, kalau iya. belajar teori di luar tuh Iya. gimana ya. Dan juga mungkin gini Bu, ya kalau keluar ya memang panas juga ya Bu ya, karena jam siang ya. Tapi kayak kan ada di bawah pohon yang di ujung sekolah kita itu, nah mungkin bisa di situ yang biasa buat anak-anak belajar PJOK. Nah bisa di situ sambil mungkin belajar dengan alam, mungkin anak-anak jadi berasa segar gitu, nggak yang sumpek di dalam kelas aja. Suasana baru gitu. Iya, suasana baru. Memang harus menciptakan suasana baru. Menurut Ibu nih, kapan mulai mau mencoba melakukan perubahan biar anak-anaknya semangat belajarnya? Saya rencana sih ya pengennya minggu depan itu sudah bisa diterapkan ya. Tapi ini tadi bikin video sama ngajak anak-anak belajar di luar ruangan ya. Walaupun teori, kalau kita belajar di luar ruangan berbeda gitu, kayak di dalam kelas kayaknya lebih menarik. Lebih Saya menarik. akan coba yang itu. Iya, akan mencoba. Mungkin Mudah-mudahan. satu-satu dulu ya Bu Iya, ya. satu-satu dulu. Berarti minggu depan mau mulai dari mana dulu? Mau mencoba membuat video dulu? Ini ya membuat video pembelajaran aja dulu gitu. Biar mereka kalau video pembelajaran bisa ditonton lagi di rumah gitu. Iya, benar sekali. Nah, kalau misalkan nih Bu, setelah Ibu sudah menerapkan dengan video pembelajaran, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Kira-kira apa? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan setelah mencoba menerapkan nih? Mungkin Ibu bisa melakukan apa ya sebutannya, evaluasi ya, sama proses refleksi, dilihat nih Bu. Kayaknya itu penting kalau misalkan habis mengajar terus melakukan yang namanya refleksi. Oh iya benar sih. Jadi ini setelah ini kan saya belum pernah bikin video pembelajaran, belum pernah ngajak anak-anak keluar. Jadi saya lihat ini juga hasilnya gimana, apakah anak-anak lebih semangat atau enggak gitu pakai metode baru yang saya terapkan ke mereka. Iya, Mungkin intinya itu sih. Mengevaluasi apa benar. yang sudah saya rencanakan ini setelah dipraktek apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil berarti saya harus cari cara lain lagi. Benar sekali Bu. Iya, saya yakin Ibu pasti bisa karena Ibu kreatif orangnya. Jadi bisalah menentukan tadi dengan ide-ide yang Ibu sampaikan tadi, cukup banyak yang bisa dilakukan perubahan. Jadi gimana nih perasaan Ibu setelah berdiskusi dengan saya? Ya, saya jadi lebih ini sih Bu, lebih termotivasi, terus banyak masukan dari Ibu, jadi saya lebih terbuka ide-idenya untuk membuat suasana belajar di kelas saya ini lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Amin. Deh, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Saya juga jadi ada ide juga nih, sama gara-gara tadi ngobrol sama Ibu akhirnya ada ide juga nih. Mungkin saya perlu ngajak anak-anak juga belajar di luar ruangan biar rame suasananya juga kan. Kalau di luar ruangan bisa lebih segar seperti itu. Bisa kita coba sama-sama nanti Bu. Bener. Ada lagi nih yang mau didiskusikan bersama Bu? Kayaknya itu aja dulu deh Bu, saya praktekkan dulu ini saran dari Ibu. Terima kasih banyak loh Bu ya, sudah ngasih motivasi, sudah ngasih ide untuk pembelajaran saya lebih baik lagi. Oke, terima kasih kembali Bu, sama-sama. Terima kasih ya Ibu Puja Iya, ya. terima kasih Bu Indah. Mari, Selamat pagi.